Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 009 Bengkong, Bapak Naskin SPD SD. Yang saya hormati Bapak CGB, Bapak Ijal Muslim MPD, dan Ibu BP Ibu ya, Ibu Rujilah SPD, SPDI Ibu ya. Oke. Alhamdulillah kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas izin beliau kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Dan tak lupa kita berikan salam dan salawat kepada Nabi junjung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, kita lanjutkan saja acaranya ya Bapak Ibu. Adapun yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu narasumber pendamping atau istilah kerennya pengajar praktek, ya Bu ya, izin. Selamat datang di sekolah kami yang cukup, menurut saya sih cukup bagus ya Bu. Tapi menurut Ibu mungkin acak-acakan ya. Jadi mohon maaf dengan segala hormat. Rekan-rekan semuanya, yang wabil khusus Pak Ijal Muslim, Bapak Ibu, nanti kita semua juga akan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bersyukur lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Ini kita sudah kemarin ada Ibu Ayu dan tahun ini ada Pak Ijal. Mudah-mudahan ke depan atau tahun ini akhir ada 2-3 rekan yang menyusul. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kita menuntut ilmu, mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita luas putih sama putina mungkin sudah terlupa. Dengan iman hidup kita terarah, dengan ilmu hidup kita berkah, dengan seni hidup kita indah. Cocok ya Bu ya. Karena dengan seni kemarin hidup kita indah. Itu dulu ditulis status sama Dewi Marlina itu. Dengan iman hidup kita terarah, dengan ilmu hidup kita berkah, dengan seni hidup kita indah. Jadi hari ini langsung saja nanti kami persilakan. Sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf Ibu kalau ada sambutan kami yang kurang berkenan. Tapi saya juga meminta dan memohon kepada Ibu, tolonglah tularkan ilmu Ibu kepada kami. Kami ini sama-sama ya berbagi ilmu. Mudah-mudahan tadi dengan ilmu hidup kita berkah, kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita dengan saling berbagi itu keberkahan itu yang kita dapat. Dan mudah-mudahan tadi Pak Ijal segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai, dan mudah-mudahan ilmunya juga barokah. Nah, Bu Ayu yang sudah lulus alhamdulillah, dan kita semuanya yang belum menjalani proses ini kita ikuti, karena ini bagian dari kebijakan pemerintah kita, karena kita juga aparatur pemerintah, otomatis juga kita wajib menjalankan kebijakan yang pemerintah putuskan, Bapak Ibu ya. Jadi itu saja mungkin pembukaan dari saya, sekaligus kegiatan ini kita sama-sama ikuti. Kita dengarkan baik-baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ijal. Dan demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Tes. Terima kasih pengarahan yang telah diberikan, kata sambutan yang telah diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah peduli kepada kita semua. Ya, semoga yang lain ya teman-teman juga menjadi penyemangat kita semua ya, karena Kepala Sekolah kita sangat mensupport kegiatan kita ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian pengarahan dari Ibu pengajar praktek Ibu ya, kepada Ibu dipersilakan. Mohon izin Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati fasilitas yang disediakan di muka bumi ini. Hanya kata satu kata, banyak-banyak bersyukur kita kehadirat Allah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti kelak yaumul akhir. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nasibin SPD yang saya hormati, kemudian Pak Izal selaku calon guru penggerak dari SDN 009 Bingkung yang saya banggakan, serta Bapak Ibu guru majelis guru SDN 009 yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rojilah. Sehari-hari bertugas di SDN 006 Sekupang sebagai guru pendidikan agama Islam, dan dalam program guru penggerak ini sebagai pengajar praktek di angkatan 8 dan angkatan 10 yang sedang berjalan ini. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan. Jadi hari ini adalah serangkaian kegiatan pendampingan individu kedua bagi calon guru penggerak, yaitu Pak Izal. Dalam pendampingan individu kedua ini nanti Pak Izal akan memfasilitasi diskusi, visi, dan prakarsa beban sekolah. Jadi nanti Pak Izal akan menselaraskan antara visi sekolah dan visi Pak Izal sebagai pendidik maupun sebagai calon guru penggerak. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mengubah visi ya Bu ya, tapi inilah pembelajaran kita. Kita di sini nanti belajar. Pak Izal telah dan Ibu Aidu ya dalam guru penggerak ini telah harus belajar 10 modul, dan Pak Izal untuk sampai saat ini hari ini sudah modul 2.1 ya Pak ya. Dan untuk kegiatan ini Pak Izal telah mempelajari modul 3.1 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi kegiatan ini kita jadikan pembelajaran untuk kita bagaimana kita itu merumuskan visi, di mana visi itu harus berpihak pada siswa. Nah, jadi kegiatan ini Pak Izal nanti akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk berdiskusi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu guru untuk aktif menyumbangkan ide-idenya untuk kegiatan ini. Ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Selanjutnya, jadi silakan Ibu-ibu Bapak untuk membuka SIM PKB masing-masing. Nah, di situ daftarlah. Itu pun ilmu ini pun tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah, di rumah juga, di masyarakat juga. Nah, ini baru salah satu ya Bu ya, salah satu manfaat kita ikut belajar di program guru penggerak. Hanya itu untuk nyata-nyata dari saya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak ya, Bapak CGP kita. Semoga beliau sukses ya, yaitu Bapak Ijal Muslim MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Pak izinnya sekretaris Pak ya. Baik, bismillah. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, penghormatan kita sampaikan kepala sekolah
Kemudian penghormatan juga kita sampaikan kepada Ibu Rujila selaku pengajar praktik saya dalam program calon guru penggerak angkatan ke-10. Kemudian Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru yang ada di Messenger 09 Bangkok. Terima kasih atas atensi dan keikutsertaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tujuan kegiatan kita adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Nah, jadi lebih kita titik beratkan visi kita selaku warga sekolah terhadap murid di masa. Kenapa dikatakan untuk murid atau terhadap murid? Karena sesungguhnya kita berada di sini bukan untuk mendapatkan gaji bulanan, tapi sebetulnya untuk murid. Untuk murid. Jadi saya awali dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan seterusnya, ternyata sama dengan filosofi beliau. Dan beliau sudah mencetuskan itu. Makanya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga menuntun. Kalau kita istilahkan dengan kata menuntun itu Bapak Ibu, mungkin kalau kita analogikan menuntun anak yang baru lahir, kira-kira bagaimana prosesnya? Dipegang anak itu, ya kan? Dipegang, didampingi, supaya apa? Supaya dia bisa jalan, bisa mandiri. Padahal menuntun, didampingi, betul-betul didampingi. Ki Hajar Dewantara yang dituntun itu apa? Yang dituntun itu kekuatan kodrat. Ada namanya kodrat alam, ada namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah lingkungan, atau bisa juga kalau dalam agama Islam itu namanya potensi diri, kemampuan yang sudah dimiliki sejak lahir. Kemudian kodrat alam itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak ketika anak lahir sesuai zamannya. Jadi ketika anak dulu, kita dulu waktu kecil, pola pendidikannya beda dengan anak sekarang. Makanya pendidikan Ki Hajar Dewantara selaras dengan pendidikan abad 21. Karena beliau mengatakan menuntun kekuatan murid, baik kekuatan kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk apa? Kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, makna kebahagiaan yang setinggi-tingginya nih Bapak Ibu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tidak. Tapi adalah kebahagiaan dia hidup sekarang dan esok ketika di hari akhirat. Peran guru di mana? Peran guru dalam menuntun itu seperti apa? Nah, Ki Hajar Dewantara dalam falsafahnya, peran guru itu menuntun kekuatan kodrat anak seperti seorang petani. Tadi Bu Rojila sudah menyampaikan, seperti petani. Bagaimana petani menanam tanamannya? Kalau petani menanam jagung contohnya, maka yang akan tumbuh adalah jagung. Kalau yang ditanam padi, maka yang akan tumbuh adalah padi. Nah, bagaimana supaya jagung itu yang tumbuh? Bagaimana ketika dia tanam padi, yang tumbuh itu padi? Maka tentu seorang guru harus menjadi orang yang memberikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Lingkungan sekolahnya, media pembelajarannya. Agar apa? Agar ketika dia tanam jagung, tumbuh jagung. Selain menyiapkan lahan, yang mesti dilakukan guru itu juga bagaimana supaya jagung itu tumbuh subur, padi itu tumbuh subur, sehingga apa? Hama yang ada di sekitarnya, hambatan-hambatan yang dialami oleh muridnya itu dihilangkan. Ini falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru juga sebagai pamong. Artinya guru mendampingi siswanya atau mendampingi murid dengan tanpa menghukum atau mengekang murid itu. Kenapa? Karena murid punya kekuatan sendiri. Jadi dengan memahami
falsafah atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka kita akan mengetahui peran kita di mana, nilai kita di mana, nilai kita sebagai guru. Ini sengaja saya buat nilai dan peran guru dan sendiri guru penggerak. Kenapa? Nilai itu sebuah komitmen, sesuatu yang harus kita pegang dan pedomani untuk kita terapkan dalam proses pendidikan. Karena di dalam nilai-nilai guru itu terdapat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ujungnya nanti adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, pemikiran global, dan punya nilai kritis. Maka nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru, yang pertama tentu harus berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, empat inovatif dan kolaboratif. Ini nilai-nilai guru yang harus kita miliki. Kemudian Bapak Ibu, di samping nilai kita juga harus punya peran. Peran di sini bukan berarti menyampingkan tugas dan fungsi kita sebagai guru. Apa saja peran guru? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Kok menjadi coach bagi guru yang lain? Maksudnya gimana Pak? Artinya kita guru mesti, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita tularkan kepada kawan, berbagi. Kemudian mendorong kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena tidak akan bisa guru berjalan sendiri melaksanakan pendidikan, atau kepala sekolah sendiri mewujudkan visi sekolah. Mesti ada kolaborasi dari warga sekolah, termasuk dengan siswa. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, dan terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu salah satunya adalah Kombel atau ruang-ruang belajar. Apakah itu Kombel yang terdaftar atau tidak? Yang penting kita bisa menggerakkan ruang komunitas praktisi. Contoh, kita kan ada Kombel itu sebagai induknya. Bisa saja diskusi terbuka antara guru kelas A, 4A, 4B, 4C, atau antara guru kelas rendah yang sama-sama guru kelas rendah, kelas tinggi sama-sama guru kelas tinggi, atau saya sebagai guru agama, baik guru agama yang di sekolah maupun guru agama yang di luar 09, baik itu dalam bentuk komunitasnya yang sudah terdaftar di PNR maupun yang belum. Jadi mesti kita, walaupun kita bukan guru penggerak, mesti kita harus seperti ini, menjalankan peran-peran ini. Ini nilai-nilai guru penggerak dan peran guru. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari nilai peran guru penggerak inilah baru kita akan bisa mencetuskan visi kita sebagai guru seperti apa berdasarkan nilai dan peran kami. Pada kesempatan ini kita akan diskusi sama-sama untuk menselaraskan visi yang sudah ada di sekolah dengan visi kita masing-masing. Karena logikanya begini Bapak Ibu. Logika berpikirnya seperti ini. Ketika masing-masing kita punya visi, contoh visi Bu Rojila ini, visi Bu Restu ini, visi Bu Sri ini. Nanti dari visi yang sudah muncul dari masing-masing pribadi guru, itu nanti kita akan rumuskan menjadi sebuah visi sekolah. Artinya visi sekolah itu adalah membawa visi dari guru-guru. Jadi visi sekolah membawa visi guru-guru. Termasuk kalau siswa pun, makanya tadi Bu Rojila menyampaikan, siswa mesti dilibatkan. Kenapa? Karena mereka yang tahu kebutuhan mereka. Masukan-masukan apakah itu dari orang tua sendiri mesti juga menjadi sebuah pertimbangan kita. Nah, oleh sebab itu kita akan mengisi ya kalimat perumpang. Kalimat perumpang ini pemantik dari visi-visi kita. Kalimat perumpang ini adalah cita-cita untuk murid kita, untuk siswa kita. Kalimat perumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siapa mereka?
Kira-kira untuk mengisi kalimat rumpang ini Bapak Ibu sudah bisa memahami ya. Bapak Ibu akan mengisi kertas yang sudah saya sediakan. Silakan Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu ingin murid kita ini seperti apa? Tentu keinginan saya, keinginan Bapak, keinginan Bu Ujila atau keinginan Bapak Ibu yang lain akan berbeda-beda. Nah, dari situ dari semua keinginan kita terhadap murid kita itu nanti kita akan rumuskan menjadi sebuah kalimat atau sebuah visi sekolah, dan nanti kita selaraskan dengan visi sekolah kita. Bapak Ibu udah tahu visi sekolah kita belum? Nah, langsung pasti ya. Nah, ini visi sekolah kita, ya. Terwujudnya peserta didik yang luhur dalam pekerti, prima dalam prestasi, santun dan benar dalam perilaku. Oke, Bapak Ibu, saya akan berikan kertas ini, silakan nanti ditulis. Kalau sudah Bapak Ibu tulis, boleh ditempelkan di sini, ya. Nah, ditempelkan di depan. Silakan tulis visi Bapak Ibu. Ini anak kita ini mau dijadikan apa? Biar banyak nulis. Oh, persaingan itu ya, Bu. Bebas nulisnya. Soalnya tulis. Hah? Soalnya tulis. Jawabannya aja. Nah, kalau sudah siap nanti silakan kasih tahu biar Bapak konten. Ya, yang nomor 1 dulu, kita mimpikan murid kita menjadi apa? Oh ya, nggak apa-apa Pak. Jadi caranya ini gimana? Oke, silakan ditempel. Bapak orang sendiri. Satunya orang tempat saya. Satu aja, nomor 1 dulu. Nomor satu. Pak Ijal pandai biar kita olahraga. Ya. Ya, silakan Bu. Kawan akan juga. Kan tulis. Kan nggak masuk grup ya. Tes kalau bisa. Boleh juga nampu, boleh juga tidak. Kan kita tahu tulisannya masing-masing. Sudah ya Bapak Ibu ya. Dekat ya. Di sini dulu, dekat ya, di tempat kawan aja. Nah, gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menuliskan visi kita masing-masing atau cita-cita kita terhadap murid kita pinginnya jadi apa atau jadi seperti apa, ya. Yang pertama ini saya bacakan, cerdas dan berakhlak mulia, kemudian kreatif dan beradab, kemudian saya pimpin murid saya menjadi anak yang berakhlak mulia, sama. Kemudian menjadikan murid-murid berbudi pekerti yang luhur, pandai berkarya dan kreatif. Oke, kemudian berikutnya pelajar yang saya harapkan pelajar yang bahagia, mampu memaknai arti pentingnya belajar baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian berikutnya
luhur dalam pekerti, cerdas, kreatif, dan mandiri. Terus beretika, pintar dan terampil, berakhlak mulia, berprestasi. Kemudian yang ini murid-murid yang berkarakter dan bertakwa, berakhlak mulia dan berguna bagi orang tua, bangsa dan agama. Nah, jadi Bapak Ibu kan sudah nampak itu visi kita masing-masing. Sudah nampak ada yang sama, ya kan? Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, dari yang sama ini kita kumpul jadi satu dulu. Contoh berakhlak mulia ada. Berarti siswa atau yang kita inginkan berakhlak mulia, kemudian bertakwa, beriman dan bertakwa tadi ada kalau tidak salah. Ya ada, nih beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada juga kreatif. Kemudian kata kuncinya lagi pandai berkarya. Pandai berkarya bisa kita samakan dengan kreatif tadi, ya. Kemudian berbudi pekerti luhur, berarti akhlak mulia. Oke. Kemudian ada lagi mandiri. Nah, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri. Terus dah itu. Nah, berkarakter tadi ada satu, berkarakter. Jadi kalau kita simpulkan dari masing-masing visi Bapak Ibu tadi itu, bisa kita rumuskan visi sekolah itu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan berkarakter. Nah, oke, sekarang kita. Nah, jadi visi yang di sini rumusan visi tadi yang dari sudah kita sebutkan tadi, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif dan berkarakter. Nah, kreatif dan berkarakter. Mandirinya mana? Masuk dalam karakter itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, itu rumusan visinya. Sekarang coba kita lihat visi sekolah. Visi sekolah kita lihat. Nih, terwujudnya peserta didik yang luhur dalam pekerti, prima dalam prestasi, santun dan benar dalam perilaku. Kira-kira sudah selaras belum? Selaras. Nah, ketika kita melakukan revisi visi sekolah, bisa kita tambah yang belum tadi berdasarkan visi masing-masing guru tadi. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Kebetulan kita lagi nyusun dengan satu kan Pak ya? Nah, kebetulan kita lagi nyusun dengan satu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya nanti kita menyusun visi dan misi, Bapak Ibu silakan tulis pinginnya menurut kita seperti apa. Nanti kita ajukan ke Bapak. Itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun visi dalam rapat perumusan dokumen 1. Itu bisa kita ajukan. Pak, saya ingin menurut kita seperti ini. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya waktu kolaborasi kemarin itu disuruh juga untuk menyusun visi pribadi. Maka visi pribadi saya setelah melihat visi sekolah ini terwujudnya menjadi yang religius. Kalau religius sudah termasuk beriman, bertakwa tadi sudah termasuk situ. Unggul dalam prestasi dan cerdas berkarakter. Visi ini tidak akan terwujud kalau yang jalankan sendiri. Harus ada kolaborasi. Kenapa butuh kolaborasi? Dalam mewujudkan sebuah visi, tentu kita harus membuat atau merumuskan prakarsa perubahannya. Apa yang harus kita lakukan supaya visi yang sudah kita cetuskan tadi, sudah dicanang tadi, bisa terwujud? Mesti kita buat prakarsa perubahannya. Nah, dalam merumuskan prakarsa perubahannya ini, kita menggunakan rumus, menggunakan langkah-langkah. Apa saja langkahnya? Ini Bapak Ibu. Nih,
Langkah konkret untuk mewujudkan visi menggunakan metode inquiry apresiatif (EI). Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah metode untuk mewujudkan visi dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada, melihat potensi-potensi yang kita miliki. Contoh, siswa kita sudah terbiasa melakukan praktek-praktek baik selama ini. Terus, masalah prestasi, kekuatan yang kita miliki apa? Satu, guru-gurunya semuanya sudah sertifikasi. Ada gurunya yang punya prestasi non-akademik di luar, itu kekuatan. Terus ada anak kita yang punya potensi yang berkembang di luar. Nah, contoh dalam bidang olahraga, ya di luar bagus ternyata. Cuman karena belum tergali, kenapa belum tergali? Karena kita belum menggunakan metode ini, metode inquiry apresiatif. Tahapan-tahapan inquiry apresiatif ini disebut dengan bagja. Kalau bahasa Sunda itu bagja itu bahagia. Bahagia. Jadi Bapak Ibu, tahapan-tahapannya menggunakan langkah-langkah bagja. Bagja ini sebetulnya sebuah singkatan ya. Singkatan. Apa singkatannya? Nah ini Bapak Ibu. Pertama, buat pertanyaan. Buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terus eksekusi. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Nih, ya. Prakarsa perubahan. Yang pertama itu kita buat pertanyaan utama atau define. Ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan prestasi didik yang religius, unggul dalam prestasi dan cerdas berkarakter? Apa yang harus dilakukan? Maka tindakan pendidikannya adalah bekerja sama atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, warga sekolah, dan orang tua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang religius. Kan tadi dibilang Pak Bu, tidak bisa kepala sekolah sendiri untuk mewujudkan visi religius itu atau mewujudkan visi siswa berprestasi itu. Kemudian ini pertanyaan, ini baru satu Bapak Ibu. Tentu banyak lagi yang mungkin kan kita buat pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ambil pelajaran A-nya. Pertanyaannya, ambil pelajaran itu kegiatannya menyusun pertanyaan lanjutan, kompetensi apa saja yang telah dimiliki oleh warga sekolah untuk dapat meningkatkan karakter religius. Berarti sudah ada modalnya, sudah memiliki. Tadi saya sampaikan contohnya kebiasaan-kebiasaan atau praktik baik itu sudah ada. Diidentifikasi kompetensi yang dimiliki tersebut, kemudian sebagai sumber potensi yang harus dikembangkan. Contoh, anak kita sudah punya prestasi di bidang matematika, maka harus dikembangkan. Terus di masalah religiusnya, contohnya anak kita sudah terbiasa sholat, maka harus dikembangkan. Tidak hanya cukup sekedar mungkin sholat fardu saja, tapi ditambah dengan nilai-nilai yang lain. Kemudian melakukan survei tentang kompetensi yang dimiliki oleh warga sekolah sebagai bahan pendukung. Nah, Bapak Ibu, kemudian mengumpulkan data-data tentang aktivitas atau kegiatan selama ini yang telah dilaksanakan. Berarti diinventarisir kembali kekuatan-kekuatan yang sudah dimiliki berdasarkan data. Data kalau dari akademik tentu data berdasarkan rapor penilaian. Kemudian membuat catatan yang dapat kita lakukan berdasarkan observasi dan referensi yang telah dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, tidak akan mungkin kepala sekolah akan mengumpulkan referensi itu ke kelas-kelas atau ke masing-masing siswa. Tentu dari kita guru lah yang akan mendapatkan data atau informasi. Kemudian setelah ambil pelajaran, langkah berikutnya gali mimpi. Nah, gali mimpi. Gali mimpi ini maksudnya kita sudah punya potensi-potensi, sudah terbiasa berjalan, religiusnya sudah mulai jalan, di bidang prestasi juga sudah bisa. Lalu kita akan melakukan lagi bagaimana supaya ya, kebiasaan atau keterampilan yang baru yang dimiliki oleh peserta didik saat berhasil mewujudkan peserta didik yang religius. Artinya
prestasi-prestasi baru yang sudah dipertahankan, kemudian ditingkatkan, kemudian dilakukan lagi penyelidikan tentang prestasi-prestasi baru yang bisa diraih. Kemudian membuat gambaran suasana sekolah saat peserta didik menunjukkan peserta didik yang religius tadi. Jadi gambaran sekolah kita, kalau sekolah kita anaknya berprestasi seperti apa, tentu akan nampak atau terlihat dari praktek-praktek baik yang selama ini sudah terwujud. Kemudian jabarkan rencana. Nah, rencana ini Bapak Ibu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi dan berkarakter. Apa saja? Contoh, memaksimalkan kegiatan budi pekerti, terus membuat kegiatan keagamaan, melibatkan guru dan staf kepala sekolah untuk menjadi role model dalam bersikap di sekolah. Terus menggali dan mengembangkan potensi religius akademik dan non akademik. Terus membuat angket kuesioner untuk melihat potensi yang dimiliki peserta didik. Ini Bapak Ibu, ini yang belum kita lakukan. Kita yakin anak-anak kita ini punya prestasi di luar, tapi tidak tergali oleh kita, karena kita tidak pernah menggalinya. Yang kita nampak, yang baru kita terlihat adalah ketika kita mungkin dalam proses kesehatan di belajar. Tapi sesungguhnya mereka punya potensi. Contoh, kemarin kita perpisahan atau family gathering. Saya tak nyangka itu si Fahru itu punya keberanian tampil pegang mic. Saya tak nyangka. Kalau keseharian belajar, duduk paling belakang, suka senyum-senyum. Tapi kemarin dia berani, punya keberanian di depan orang ramai lagi. Jadi Bapak Ibu Bang, ya kita kan tak nyangka itu. Ternyata dia punya potensi yang lain. Nah, ini yang selama ini yang belum kita gali. Anak kita yang lain juga, kita biasanya hanya terlihat siapa? Yang nilainya bagus, yang sering dapat juara. Kan kita fokusnya ke situ. Sementara ada anak kita yang lain yang belum tergali potensinya. Malahan dia tumbuhnya di luar gitu kan. Nah, tentu untuk menjadikan visi kita terwujud, tentu hal-hal seperti ini adalah modal, potensi, kekuatan kita. Oke, lalu kita membuat indikator keberhasilannya. Itu Bapak Ibu, artinya begini, tidak hanya sekedar tertuang dan terencana dalam bentuk visi, tapi juga ada nilai ukurnya, harus terukur. Nah, harus terukur. Maka ada indikator-indikatornya bahwa sudah tercapai atau belum. Kemudian yang terakhir adalah mengatur eksekusi, membuat tim. Siapa saja yang akan menjadi mengkoordinir atau mengarahkan ini, apakah itu di bidang religiusnya, terus di bidang prestasinya, terus di bidang santun, ya, santunnya tadi. Nah, siapa? Artinya fungsi kolaborasi tadi di situ, masing-masing mempunyai tanggung jawab, sehingga ada job description lah istilahnya, job description masing-masing, sehingga bisa sejalan. Nanti tim koordinat ini akan merumuskan indikator-indikatornya. Nah, nanti dievaluasi bersama-sama. Saya masih ingat waktu di waktu di 05 ya, di 05 Bu Sri Ningsih. Nah, itu kan sekolah penggerak. Begini Bapak Ibu, itu di masing-masing ini kebun ya, kebun. Itu udah ada penanggung jawabnya. Kebun peta ini penanggung jawabnya si A. Kebun peta ini penanggungnya si B. Ada di situ. Nah, saya di situ juga. Nah, itu perlu juga kemudian kita contoh Pak. Artinya apa? Artinya kita sudah punya lahan kapling masing-masing di sekolah. Ya, bukan per kelas. Kalau per kelas itu mungkin hanya sebentar Bu. Tapi kita kan kolaborasi. Contoh, saya kan guru agama. Saya tidak hanya megang di agama saja, tapi yang lain juga bisa. Nah, gitu. Kalau per kelas nanti kadang-kadang Bapak Ibu ada kecenderungan kita mengkotak-kotakan kekurang pedulian kita terhadap kelas yang bukan guru kelas kita. Maaf. Ya, kekurang pedulian kita terhadap yang bukan itu kelas kita. Nah, makanya mesti ada tanggung jawab itu lintas kelas, ya. Oke. Kemudian harus ada SOP-nya, standar operasionalnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, nah dari sinilah baru bisa kita merumuskan sebuah kasa perubahan.
mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi dan berkarakter. Kalau tadi mewujudkan peserta didik yang nih peserta didik ini mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, prima dalam prestasi, santun dalam berperilaku. Melalui kolaborasi pembelajaran dan pembiasaan yang berpihak dan mulia. Ini prakarsa perubahan kita. Jadi inilah yang kita lakukan ini. Melalui apa? Ya kolaborasi kita mesti kerjasama di bidang pembelajaran dan pembiasaan. Jadi dari sinilah Bapak Ibu kita berangkat. Ya, jadi untuk mewujudkan visi misi itu dari kekuatan yang sudah kita punya. Terus dari aksi, dari semua potensi yang kita miliki, apa yang kita lakukan nih? Kolaborasi dalam pembelajaran dan pembiasaan. Insya Allah, ya, visi kita, visi sekolah kita bisa kita wujudkan sedikit demi sedikit. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi panduan atau mungkin sesuatu yang bisa kita laksanakan untuk mewujudkan visi sekolah kita. Oke Bapak Ibu, itu saja. Tadi ditutup, ya belum saya tutup ya, mungkin kita diskusi dulu. Ya kita diskusi dulu, nanti baru saya bacakan pantun saya. Ini simpan dulu pantun. Oke silakan Bapak Ibu kita diskusi terkait dengan visi dan misi guru, penyelarasan visi misi guru dengan visi sekolah. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, pancing dulu kan? Pancing dulu, pancing. Ayo Bapak Ibu, tadi Bapak Ijal udah memancing kita yang terpendam-pendam tuh keluar. Jadi ini kegiatan ini dengan segala hormat, jangan kita pandang ini kegiatan Ibu PP dan CGP. Jadi ini juga ambil momennya, karena momen kita kan memang sedang nyusun dokumen 1. Ini baru draft, udah 2 kali draft. Jadi memang draft terakhir belum kita susun. Nah tadi Pak Ijal udah melayangkan visi sekolah kita yang 2 tahun terakhir ini. Yang pertama yang paling membahagiakan saya, kita semua dalam hati kecil yang terdalam itu sama. Cita-cita kita, mimpi kita. Jadi visi kita itu kan mimpi yang harus kita wujudkan. Makanya sekolah Bapak Ibu itu punya program namanya 4 tahun dan 8 tahun. Nah makanya dalam visi itu, untuk meraih visi itu minimal jangkauannya itu. Nah langkah-langkahnya diterjemahkan dalam misi, dan misi itu nanti diterjemahkan lagi dalam langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya benar nggak dalam. Nah untuk menunjang visi sekolah itu tadi Bapak Ibu di kelas juga harus punya visi yang nyambung, jangan beda-beda. Jadi kita punya ini, makanya tadi saya ulang balik. Alhamdulillah kita semuanya visinya sama. Jadi menginginkan anak kita ini yang berbudi pekerti, yang berkarakter dan pintar. Kita punya visi juga mengukur diri kan gitu. Makanya tadi Pak Izal sudah menyampaikan, kita visi gitu apa yang latar belakangnya kita punya visi. Anak kita udah terbiasa dengan melakukan tadi Pak Izal, perbuatan baik atau kebiasaan baik. Makanya kita berani bermimpi anak kita luhur dalam pekerti. Ada yang melatar belakangi anak kita udah terbiasa, gurunya sudah ini. Jadi oke Bapak Ibu, ayo berdiskusi. Ini tadi pancingannya kepanjangan. Cuma itu menyambung aja, jadi kita biar linear cara berpikirnya. Oke Bapak Ibu, sekaligus Pak Izal sedang saya suruh menyusun draft kurikulum kita. Ini udah tanggal 7, udah 78, makanya nanti mudah-mudahan hari Senin setelah pengumuman anak kelas 6 kita matangkan draft kurikulum itu. Oke Bapak Ibu, silakan Pak Jan.
Oke Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Atau mungkin ada hal yang mungkin Bapak Ibu tadi dari apa yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau? Paling tidak mungkin Bapak Ibu bikin sebuah refleksi ya, refleksi maksudnya begini. Oh ternyata saya selama ini visi sekolah saya tidak tahu. Nah, itu kan sebuah refleksi kita Bapak. Kalau kita tidak tahu visi sekolah kita, tentu kita pas tadi saya bilang tadi kita datang ke sekolah, isi absen, ngajar, selesai ngajar balik, akhir bulan lihat. Jadi kenapa kita tidak punya visi? Kita nggak tahu visi kita. Sudahlah kita tidak tahu, kadang-kadang pun kita tidak mau tahu. Nah, gitu. Kita ingin tahunya kapan? Ketika ujuk-ujuk mungkin ada pengisian form visi sekolah Anda. Baru ujuk-ujuk kita nanya, visi sekolah itu apa? Nah, di saat itu, itu kan sebuah refleksi juga untuk kita, gitu kan? Kok selama ini saya tidak tahu dengan visi sekolah saya sendiri, gitu kan? Nah, ibaratnya kita satu kapal Bapak Ibu, beliau nak kodanya kemana kita mau dibawa, kita tahu. Nah, ya kan ya Pak ya? Nah, jadi kemana kita mau dibawa, perjuangan kita mau kemana? Artinya mau dibawa kemana perjuangan kita? Nakodanya pun dia macam, kan gak usah bising, ingin kerja kayak gitu. Karena yang kan lagi terbuai Pak, lagi terbuai gitu kan. Jadi sebuah refleksi juga untuk kita. Kenapa kita selama ini enggak itu ngeh dengan visi sekolah kita? Gitu. Artinya ya kita bawa visi masing-masing. Pokoknya saya ini bisa baca tulis, ada visi kita. Oh, bagus, tapi tentu harus diselaraskan dengan visi sekolah kita. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya tutup dengan pantun. Nah, saya beri pantun juga. Ketupat santan boleh paku. Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita persilakan kepada Ibu Rojila untuk memberikan refleksi. Oke Bapak Ibu, beri aplaus yang mungkin untuk Pak Iza. Pak Iza ini sebenarnya itu udah bergerak, tinggal peresmian aja. Karena di kegiatan ini Pak Iza tadi kita sudah mengikuti bersama-sama telah berbagi praktek baik, yaitu memfasilitasi. Jadi diskusi untuk membuat visi itu seperti itu. Jadi inilah Bapak Ibu dalam guru penggerak, dalam pendidikan guru penggerak ini kita belajar tentang membuat visi. Jadi visi itu sangat penting. Ya, seperti yang disampaikan Pak Isra tadi, ini petunjuk untuk kita. Kita ke sekolah yang dari kita tuh ada visinya. Nah, visi kita itu harus selaras dengan visi sekolah. Jadi dengan kegiatan ini buka lagi visi sekolah kita. Visi sekolah kita ini terus kita juga punya visi sebagai guru. Dan kalau visi sekolah ini kita sudah sesuai dengan perkembangan anak, dengan dengan kebutuhan anak. Nah, kita selaraskan dengan cara membuat tadi misi atau prakarsa perubahan. Nah, jadi kita memang harus berpikir positif terus Bu. Gimana ya supaya visi sekolah ini terwujud. Nah, maka kita punya visi sendiri, di mana visi kita itu untuk arahnya untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ini baru salah satu aja yang sudah dipelajari di guru penggerak. Masih banyak lagi yang dipelajari. Oleh karena itu jangan putus asa. Yang Bapak, yang Ibu kemarin sudah daftar, kok gagal? Itu nanti tuh di jejak digital kita itu, di aplikasi itu nanti kita terekam sudah pernah berapa kali kita itu daftar. Jadi itu juga dinilai kegigihan. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, sekali lagi kita bertepuk tangan dengan Pak Iza dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rojila.